Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di video part 3. Nah, pada video ketiga ini kita akan membahas fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Materi ini merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat penting dalam ulumul hadis. Karena apa? Karena menjelaskan mengapa hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kedudukan hadis dalam Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan paling utama. Seluruh ajaran Islam berlandaskan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Al-Quran tidak selalu menjelaskan seluruh hukum secara rinci. Banyak ayat yang hanya memberikan ketentuan secara umum sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW bukan hanya untuk menyampaikan Al-Quran, tapi juga untuk menjelaskan makna dan cara mengamalkannya. Nah, disinilah letak kedudukan hadis. Hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dan memiliki fungsi menjelaskan kandungan Al-Quran. Nah, kedudukan hadis ini juga ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Rasulullah merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak cukup hanya berpegang pada Al-Qur'an, tetapi juga harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, jika diibaratkan Al-Qur'an adalah pedoman utama, sedangkan hadis merupakan penjelasan yang memudahkan umat Islam memahami pedoman tersebut. Sebagai contoh, Al-Qur'an memerintahkan sholat, zakat, puasa, dan haji. Akan tapi, tata cara pelaksanaannya dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW. Nah, tanpa hadis, umat Islam akan mengalami kesulitan dalam memahami praktik ibadah secara benar. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, sebagai apa? Sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu, tetapi juga menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran agar dapat dipahami dan diamalkan oleh umat Islam. Nah, secara umum fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu menguatkan hukum Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, membatasi hukum yang masih umum, mengkhususkan hukum yang masih bersifat umum, serta menetapkan hukum yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu hadis sebagai penguat hukum Al-Quran. Nah, fungsi pertama hadis adalah menguatkan atau menegaskan hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Artinya hadis tidak membawa hukum baru, tetapi mempertegas perintah atau larangan yang sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga umat Islam semakin yakin untuk melaksanakannya. Nah, contohnya yaitu Al-Quran memerintahkan agar umat Islam mendirikan sholat. Nah, Rasulullah SAW kemudian bersabda bahwa sholat merupakan tiang agama dan menjadi amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Nah, hadis tersebut tidak membuat hukum baru, melainkan memperkuat perintah sholat yang telah ada dalam Al-Quran. Nah, melalui fungsi ini kita memahami bahwa Al-Quran dan hadis saling menguatkan sehingga ajaran Islam menjadi lebih kokoh dan tidak dapat dipisahkan. Nah, fungsi yang kedua yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau belum dijelaskan secara rinci. Nah, ini fungsi hadis yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran terdapat banyak perintah yang hanya disebutkan secara global. Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa, dan berhaji. Akan tapi, tata cara pelaksanaannya tidak dijelaskan secara rinci. Nah, rincian tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai penjelas sehingga umat Islam mengetahui cara mengamalkan ajaran Al-Quran dengan benar. Tanpa hadis, umat Islam akan mengalami kesulitan memahami cara pelaksanaan banyak ibadah. Oleh karena itu, hadis menjadi penjelas yang sangat penting bagi Al-Quran. Nah, fungsi berikutnya adalah mengkhususkan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, dalam Al-Quran terdapat beberapa hukum yang berlaku secara umum bagi semua orang. Namun, melalui hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadi pengecualian. Dengan adanya hadis, umat Islam menjadi lebih memahami siapa saja yang termasuk dalam ketentuan hukum tersebut dan siapa yang tidak. Nah, contohnya terdapat pada hukum warisan. Nah, secara umum, Al-Quran menjelaskan tentang pembagian warisan kepada ahli waris. Akan tetapi, melalui hadis dijelaskan bahwa seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Nah, hadis ini menjadi penjelas bahwa ada kondisi tertentu yang dikecualikan dari ketentuan umum. Nah, fungsi ini menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan keadilan dan kondisi nyata dalam kehidupan manusia. Selain mengkhususkan hukum yang masih umum, hadis juga berfungsi membatasi ayat yang
yang masih bersifat mutlak. Pembahasan ini akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Fungsi berikutnya adalah membatasi ayat Al-Quran yang masih bersifat mutlak atau belum diberi batasan tertentu. Nah, dalam Al-Quran terdapat beberapa hukum yang disebutkan secara umum tanpa penjelasan syarat atau batas tertentu. Nah, kemudian Rasulullah SAW melalui hadis memberikan batasan sehingga maksud ayat menjadi lebih jelas. Dengan adanya hadis, umat Islam dapat mengetahui bagaimana suatu hukum diterapkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yaitu sering dijelaskan para ulama adalah ayat tentang hukum pencurian. Nah, Al-Quran memerintahkan agar tangan pencuri dipotong, tapi tidak menjelaskan batas minimal harta yang menyebabkan hukuman tersebut diterapkan. Melalui hadis, Rasulullah SAW menjelaskan syarat dan batas tertentu sehingga hukum tersebut tidak diterapkan secara sembarangan. Nah, fungsi ini menunjukkan bahwa hadis membantu umat Islam memahami hukum Al-Quran secara lebih rinci dan tepat sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan kesalahan. Nah, fungsi yang terakhir adalah hadis menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW tidak hanya menjelaskan ayat Al-Quran, tetapi juga memberikan ketentuan hukum melalui sunnah beliau berdasarkan wahyu dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum-hukum tersebut tetap menjadi bagian dari syariat Islam dan wajib dipatuhi oleh umat Islam. Salah satu contoh yang terkenal adalah larangan memakan daging keledai jinak. Nah, larangan ini dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW dan tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran. Nah, fungsi ini menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah SAW memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Karena itu, umat Islam tidak boleh memisahkan Al-Quran dari hadis dalam memahami agama. Nah, dan penjelasan selanjutnya yaitu tentang pentingnya hadis dalam kehidupan umat Islam. Nah, setelah mengetahui berbagai fungsi hadis terhadap Al-Quran, kita dapat memahami mengapa para ulama sangat menekankan pentingnya mempelajari hadis. Hadis membantu umat Islam memahami cara beribadah, bermuamalah, dan berakhlak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tanpa hadis, banyak ajaran Al-Quran yang sulit dipraktikkan secara benar. Selain itu juga, hadis menjadi teladan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ajaran melalui wahyu, tapi juga mencontohkannya secara langsung sehingga mudah diikuti oleh umatnya. Pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa bahwa hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, hadis berfungsi menjelaskan, menguatkan, mengkhususkan, membatasi, dan bahkan menetapkan hukum yang berkaitan dengan ajaran Islam. Nah, melalui hadis, umat Islam dapat memahami kandungan Al-Quran secara lebih rinci dan mengamalkannya dengan benar. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber ajaran yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Demikianlah pembahasan mengenai fungsi dan kedudukan hadis terhadap Al-Quran berdasarkan buku Ulumul Hadis karya Dr. Haji Abdul Majid Khan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya hadis dalam Islam serta mendorong kita untuk semakin mencintai dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.